Halo Capricorn, ini adalah general reading, tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Bisa memang milik Anda atau orang sekitaran Anda, vice versa, dan semacamnya. Okay? Mengenai situasi Anda secara umum, mengenai keuangan, single, hubungan. Hubungan di sini luas, apakah memang hubungan asmara, atau hubungan sosial, atau hubungan secara keuangan, kira-kira semacam itu. Okay? Dan ya, baiklah, mari kita mulai untuk Capricorn. Oke. Beberapa dari Anda, saya terlintas di sini. Mungkin Anda ini sebentar lagi akan bertemu dengan sesuatu yang membuat ganjalan atau sedikit menyakiti hati Anda. Okay. Mungkin ada seseorang yang berkata tidak baik mengenai Anda, baik di depan Anda atau di belakang Anda. Ya, di sini sepertinya emosi Anda akan sedikit terpicu. Ya, harap Anda bisa mengendalikan diri sehingga konflik tidak berjalan semakin jauh. Okay. Di sini beberapa dari Anda mungkin akan mengetahui ada kabar-kabar berita yang mungkin Page of Cup di sana. Apakah ada Anda mendengar sesuatu yang selama ini mungkin disembunyikan dari Anda? Mengenai hubungan pasangan Anda dengan orang lain, itu bisa jadi gambaran salah satunya. Anda akan menerima sesuatu yang menyakiti hati Anda, baik dari perkataan, baik dari perbuatan, kira-kira semacam itu. Atau mungkin di sini Anda dibanding-bandingkan dengan orang lain. Itu yang saya tangkap dari Page of Cup. Entah siapa yang membanding-bandingkan Anda dengan orang lain. Apakah pasangan Anda yang membandingkan Anda dengan mantannya kah, atau dengan orang lainnya lagi kah, dengan public figure kah mungkin, atau di sini teman Anda membanding-bandingkan Anda. Saya lebih melihat ke arah sana. Oke. Ya, kenapa terlintas Page of Cup saya tangkap seperti itu. So, ada baiknya bagi Anda untuk cooling down dalam mengatasi segala kemelut hati Anda, sakit hati Anda, ketersinggungan Anda karena sudah dibanding-bandingkan. Saya lebih melihat ke arah sana. Saya akan coba lihat untuk Page of Cup di sini. Anda perlu tenang untuk bulan Desember ini. Oke. Baiklah. Yang saya tangkap di sini mengenai banding-membandingkan tadi. Mereka hanya iri dengan apa yang Anda miliki. Kesuksesan Anda, kemampuan Anda, fisik Anda, atau apapun kebaikan yang Anda miliki. Okay. Beberapa dari mereka mungkin terasa iri, dan beberapa mereka mungkin dalam rangka menjatuhkan mental Anda. Bisa juga seperti itu. Hubungan baik Anda membuat orang lain tidak suka dan mengkorek-korek mengenai masa lalu Anda, sehingga membuat hubungan Anda menjadi sedikit tidak nyaman. Ya, bisa juga. Mengkorek-korek masa lalu. Tujuannya hanya ingin membuat suasana hati Anda kacau balau. Kalimat lainnya, mereka ingin mengacaukan hidup Anda. Bisa juga semacam itu. Memancing emosi Anda. Bisa juga. Karena mereka tidak suka
dengan apa yang Anda miliki. Intinya seperti itu. Maka untuk Desember ini mungkin lebih ke arah pengendalian diri untuk Anda. Oke, Capricorn. Ada hal yang memicu emosi Anda. Dan untuk masalah keuangan di sini, oh, it's a good card. Rupa-rupanya Anda ada dalam hal keuangan. Mungkin banyak di antara kalian yang boleh dibilang sukses dalam hal ini. Kerjasama yang sukses, kerjasama yang berakhir, pada akhirnya bisa terjalin kerjasama. Ya, banyak hal terrealisasi, banyak hal menuai hasil yang memuaskan seperti yang Anda harapkan. Ini adalah situasi yang positif untuk masalah keuangan Anda. Menuai hasil kerja keras Anda, dan mungkin hal inilah yang membuat saingan Anda tidak suka, saingan Anda ingin menjatuhkan Anda. Bisa juga terkoneksi semacam itu. Harap disesuaikan sendiri. Intinya adalah ada perjalanan pergerakan keuangan yang mengarah ke arah yang baik, keberhasilan, pengakuan. Baiklah, kita akan coba lihat apalagi kah? The Lover. Wow, sama dengan ini. So, intinya adalah ada penyatuan, ada pergerakan yang positif, dan segala kebaikan lainnya akan Anda temui untuk beberapa waktu ke depan. Ada kabar-kabar yang positif, ya semacam itu. Jikapun kabar yang datang, jika Anda menunggu kabar berita, ternyata yang datang tersebut adalah sebuah penolakan, sebuah sesuatu yang batal. Mungkin itu memang lebih baik untuk Anda, yang terbaik untuk Anda. Jika memang dipaksakan, jika memang hal tersebut tetap terjadi, mungkin ke depan akan bisa membawa situasi yang positif membawa situasi negatif dalam keuangan Anda, bisa juga. Contoh, misalnya Anda di sini menunggu yang positif is congratulations, oke? Jika Anda ternyata yang ingin saya katakan adalah mendapat kabar berita, Anda menunggu sebuah kabar berita yang buruk, contoh, Anda melamar pekerjaan, ternyata Anda tidak diterima di tempat tersebut. Itu adalah yang hal terbaik. Kenapa? Siapa tahu itu memang tidak sesuai untuk Anda. Membuat Anda kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas Anda. Membuat Anda depresi, membuat Anda terpuruk, stres sepanjang hari mengerjakan tugas-tugas Anda. Yang mungkin memang tidak sesuai untuk Anda atau passion Anda. Ya, itu salah satu contohnya. Oke, ambillah sisi yang positif saja. Mungkin Anda akan diterima di tempat lain yang lebih tepat. Enjoy Anda menjalani hari-hari Anda. Oke, dan baiklah. Untuk single. Four of Pentacles. Oke. So, di sini saya tidak melihat untuk Anda single, untuk masalah beberapa dari Anda mungkin bertanya dalam hati, apakah ada orang-orang yang akan dekat dengan Anda dalam konteks asmara di waktu-waktu ini? Karena dia tampaknya stalking sepanjang hari. Ya, saya rasa di waktu-waktu ini masih dia hanya sampai sebatas stalking terhadap Anda. Belum ada gambaran untuk menyatakan perasaannya secara terang-terangan. Hanya mencari Anda, memandang Anda dari kejauhan. Oke. Dan ya hanya sampai sebatas itu. Tidak ada di sini yang saya baca. Tidak ada pada akhirnya terjadi sebuah komitmen. No.
komitmen yang terjadi lebih ke arah pertemanan atau soal keuangan. Tapi untuk asmara belum ada gambarannya di sini. Oke, ini yang saya tangkap. Dan hanya masih sebatas stalking, mencari tahu dan mengamati dari kejauhan. Di sini saya lebih melihat secara keuangan. Jadi mungkin baik-baiklah Anda menjaga harta benda Anda, apa yang Anda miliki, yang menjaga baik-baik pekerjaan Anda, kira-kira semacam itu. Ya, untuk lebih cenderung ke arah keuangan dan pekerjaan yang patut Anda jaga di sini daripada memikirkan urusan asmara. Okay. Dan kita akan coba lihat Ace of Winter. So, lakukan komunikasi yang jelas. Ini pesan yang menjadi sorotan di sini. Jelas, akurat, dan tepat sasaran. Oke, jika Anda mungkin ada perundingan akan mengalami itu, lakukan, sampaikan pemikiran Anda tersebut dengan jelas, akurat, dan tepat sasaran. Apapun itu masalahnya di sini untuk Anda yang single, memang berurusan dengan bisnis atau berurusan dengan orang-orang sekitar. Ya. Beberapa dari Anda mungkin ada ide-ide yang bermunculan, ya sampaikanlah semua itu atau lakukanlah ide-ide Anda tersebut. Okay. Tidak hanya sampai sebatas pemikiran dan rencana, but eksekusilah. Lakukanlah. Dan baiklah, kita berpindah untuk soal hubungan. Oke. Beberapa dari Anda, saya rasa di sini sedang berada dalam ruang konflik. Kebetulan yang terserap seperti itu. Oke, jika Anda bersituasi positif, congratulations, pertahankan situasi positif Anda tersebut. Dan di sini terserap adalah mungkin sedang berbenturan, sedang ada kesalahpahaman, sedang ada ganjalan dalam hati terhadap pasangan, ada kecurigaan terhadap pasangan, sedang mungkin bermain api di luar sana. Biasanya datang di waktu yang tepat, pulang jam sekian, tapi kenapa molor, kenapa sering melakukan kegiatan di luar sana. Mungkin ada kesalahpahaman di seputaran hal-hal semacam itu. Bagi yang sudah menikah, bagi yang mungkin masih berpacaran, sepertinya di sini ada potensi hadirnya masa-masa lalu yang tercolek kembali. Entah memang tidak sengaja stalking berselancar di sosial media, tiba-tiba tidak sengaja mantan masuk, entah mantan siapa masuk ke line, masuk ke feed, ya kira-kira semacam itu. Jadi sepertinya bisa berpotensi bertemu dengan gangguan yang berasal dari masa lalu yang bermunculan kembali, apakah seseorang, apakah memori, kira-kira semacam itu untuk yang berpacaran di sini. Okay. Dalam hubungan mungkin cooling down dalam menghadapi situasi Anda. Oke. Pengendalian diri. Four of Swords. Ini sama dengan kartu ini. Okay. Spend time in nature. Dengarkan kata hati Anda, dengarkan kode-kode dari semesta. Kemudian di sini cernihkan pikiran Anda. Okay. Rencanakan baik-baik langkah Anda ke depan nanti. Rencanakan baik-baik apa yang akan Anda lakukan menghadapi segala situasi Anda. Bermeditasi jika memang Anda bisa melakukan itu. Heninglah sejenak. Intinya adalah mungkin pengendalian diri dan membalanskan kembali situasi Anda antara kepala dan hati Anda. Okay. Untuk mengatasi segala situasi dan ganjalan mungkin yang saat ini
terjadi dalam diri Anda. Oke, dalam hubungan Anda. Dan baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.